Oke, selamat berjumpa lagi bersama gua Andri di kesaksian episode 4. Ya, yang mau kirim cerita atau bercerita tentang kejadian-kejadian atau kesaksian kalian tentang hal mistis, bisa kirim aja ke rphkesaksian@gmail.com. Dan kali ini gue nggak sendirian lagi. Gue ditemenin sama salah satu temen gue yang katanya mau bercerita tentang kesaksiannya soal hal-hal mistis. Langsung aja ke ceritanya. Oke, boleh perkenalkan? Siapa? Nama saya Wiwi Aulia. Wiwi. Iya, benar saja. Kenapa Wi bisa mau bercerita soal hal-hal begitu Wi? Pertama saya ingin berbagi cerita ya, karena nggak mungkin saya punya cerita yang seru banget, tapi cuma hanya keluarga saya doang yang tahu. Oke. Ya, buat yang penasaran sama ceritanya, pantengin terus dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung cerita. Oke. Ini ceritanya nggak terlalu lama sih. Tepatnya di waktu libur kenaikan semester 2 SMA. SMA libur kenaikan semester 2. Iya. Oke. Tahun baruan gitu berarti ya. Iya. Waktu itu aku, abang aku, sama sepupu aku pergi ke rumah ama abah. Itu kayak nenek kakek gitu. Oke. Di desa tinggi banget di Sukabumi. Ke Sukabumi. Tapi kampung atau desanya aku nggak bisa sebutin ya. Iya. Awalnya di perjalanan biasa aja, semuanya kayak excited banget di perjalanan. Wah, mau liburan nih, kita jauh nih, kayak gitu. Terus singkat waktu aku di sana sampai jam 2:30 sore. Sore. Ya. Dari Karawang jam berapa sore? Dari subuh kalau nggak salah, soalnya kita perjalanan santai, Oh. banyak berhentinya. Sampai jam 2:30 sore ketemu, stay dulu di rumah ama. Biasa ngobrol dulu. Dan aku tuh tipe orang yang kalau udah ke tempat manapun nggak bisa diem aja, pasti mau jalan-jalan nih. Nggak lama, 3:30 kalau nggak salah, habis asar, aku ngajakin abang aku sama kakak sepupu aku ke perkebunan stroberi itu. Nggak jauh sih sebenarnya, tapi perkebunan stroberinya berdampingan dengan perkebunan teh. Dan di pertengahan kebun itu ada satu pohon besar gitu. Aku nggak paham itu pohon apa, tapi aku ngarahnya ngelihat ke situ mulu. Ke salah satu pohon itu. Ya, pohon itu. Tapi saat itu aku nggak ngelihat apa-apa. Aku nggak ngelihat apa-apa, tapi aku kayak ngelihat aja gitu, ngelihat terus. Udah gitu, tau lah ya cuaca di sana bagaimana, apalagi udah bulan-bulan libur semester 2. Udah mendung, mau maghrib, sandekala nama. Iya. Kita pulang bertiga. Saat itu aku ngerasa aku biasa aja, aku mandi. Aku di situ nggak sholat. Nggak tahu kenapa aku nggak sholat, perasaan. Aku mandi, langsung ikut kumpul sama ama, abah, kakak sepupu aku, sama abang aku, sama satu mbak aku. Ngobrol di situ, terus tiba-tiba abah tuh bilang, bahasa Indonesianya, "Neng bawa apa ke rumah?" Iya. "Neng bawa apa ke rumah?" Iya, jawab dong. "Hah? Neng nggak bawa apa-apa, Mbak. Neng nggak bawa apa-apa." Lalu terus diulangi terus pertanyaan itu, "Neng bawa apa? Neng bawa apa?" Terus tiba-tiba, "Emang kenapa?" Digituin. "Neng bawa apa?" Aku lari duduk di samping abah. Tiba-tiba suara pintu rumah tuh ada yang ngetuk.
5 kali kalau nggak salah. Tuk tuk tuk. Otomatis keluarga bukain pintu. Aba posisinya tuh aku ngeliat banget Aba sama abang, udah kakak sepupu aku di kamar, mbak aku lagi nonton TV. Pas dibukain, aku kagetnya aku ngeliat diri aku sendiri. Lah. Wow, merinding banget sumpah. Itu kejadian abis maghrib berarti? Abis maghrib. Dan Belum itu, nyentuh isya berarti? Wow. keadaan lagi gerimis gitu. Oke, terus? Aku ngeliat diri aku sendiri di situ. Aku gak bisa apa-apa. Aku duduk di bangku, aku gak bisa apa-apa. Aku ngeliat diri aku pakai mukena aku. Ini banget. Pakai mukena aku. Wow. Dan di situ aku ngeliat di sini aku nih ada bekas sayatan, kayak kena benda tajam gitu, kayak pisau di sini. Tapi satu doang. Aku kaget, aku nangis, aku gak bisa apa-apa gitu. Aneh kan ya? Aku ngeliat diri aku sendiri, tapi itu bukan aku mau teriak. Aku mau teriak gitu. Itu bukan aku, itu bukan Iwi gitu. Tapi gak bisa saat itu. Kita benar-benar abis itu Abah ama pasti respect dong ya. Yeah. Pasti. Nih pas kamana wae sana. Hujan-hujanan, karak mulik, gening, tas. Iwi di situ pengen teriak banget, sumpah pengen teriak. Itu bukan Iwi gitu. Tapi gak bisa, Iwi diem aja, cuma bisa nangis di situ. Terus tapi sosok yang nyerupain Iwi itu dia natap Iwi, seakan-akan dia tahu ada Iwi di situ, gitu. Tapi dengan laganya dia nangis, dia sedih, tapi dia kayak meledek gimana sih? Iya. Yeah. Satu sisi dia sedih, tapi satu sisi dia meledek, dia bisa nih kayak lu gitu. Udah gitu, ama sama abah tarik sosok itu ke rumah, dikasih makan. Aku ngeliat di situ, gak mau, sosok itu gak mau. Tiba-tiba dia, tahu gak artinya apa itu ada cicak? Takut banget. Terus tiba-tiba sosok itu tuh datang minta ke ama itu, minta tolong cariin baju Iwi yang warna putih. Saat itu baru segini tapi merinding dari tadi ya. Wow. Saat itu sedangkan Iwi gak pernah punya baju panjang warna putih, itu gak pernah punya. Terus ama curiga dong, hah, ini ke ayah ajukan mau bodas sama gitu, kalau bahasa Indonesia ya. Perasaan ini gak punya gitu baju warna putih selama ini. Kalau main gak pernah bawa baju putih. Kok tumben nanya gitu? Baju sekolah Mak. Mak negasin lagi dong sama, ini gak sekolah di sini, ini kemana sana gitu. Mulai curiga, tapi ama belum berpikir kemana-mana. Sosok itu minta ke kamar Ibu. Kalau udah deh, Neng ke kamar aja. Dia masuk ke kamar. Tiba-tiba suasana di situ mati lampu, dan sebelum mati lampu itu ada geluduk gitu. Satu geluduk langsung mati semua. Jadi pas gerimis terus sosok itu masuk, apa kata dia? Iya. Sosok itu masuk, mati lampu, masuk ke kamar. Sambil ada guntur. Iya. Jadi begitu guntur, doang. Ya, mati lampu. Habis itu amanya lain kayak apa ya, patroma apa? Iya. Patroma gitu, ruang tengah, semuanya ngumpul. Aku ada di posisi itu, aku masih ada di posisi ruang tengah. Aku lagi diem, gak bisa apa-apa. Aku ngeliat mereka kumpul, cuman sosok yang nyerupain aku itu gak ikut kumpul. Nah di situ keluarga bicara dong, kok aneh ya, tumben ini nggak ceria gitu. Kenapa ya seneng? Tumben apalagi di bawah mata kanannya ada bekas sayatan. Nah ternyata
cerita lah kakak sepupu aku ini yang cewek, ama kemarin teman aku ada yang dibunuh. Di mana gitu, di mana teh? Yang abis pulang sekolah nak, dia diperkosa terus dibacok, pas banget lukanya kayak Neng Iwi tadi. Nah pas gitu aku pengen teriak, iya mah itu bukan Iwi gitu, tapi gak bisa. Tiba-tiba bunyilah tuh pintu kamar Iwi kebuka, terus langsung dia ikut ngumpul, dan dia masih pakai mukena Iwi, masih pakai mukena Iwi. Dia ikut ngumpul tapi dia aja. Ama bilang dong, nah biasanya ulinkin we HP kok ayeuna mah henteu. Pokoknya yang apa sih yang sosok itu tuh benar-benar kebalikannya Iwi terus, Iwi mulu gitu. Tapi sorry sebentar, dari pertama Iwi pulang itu kan sempat ngobrol sama Abah kan? Iya. Nah terus pas ngetuk pintu kenapa nggak pada kaget tiba-tiba iya, ada Iwi di luar ya? Nah kan Iwi juga nggak tahu, nanti ada pas akhirnya ada ketemu jawaban. Oke. Habis itu diam tuh ngumpul di mana pintu itu ada suara ketukan pintu, tuk. Nah, datanglah tetangga sama Abah. Dia ngasih kayak apa ya, kayak ayam kuning gitu lah, makanan lah intinya, makanan. Terus dia nyuruh sosok itu tuh ngambil. Kan emang biasanya kalau ada yang ngasih makanan Iwi tuh paling depan. Neng candak, diam aja, tumben. Nah, tetangga itu bilang dong, nyarios ka saha bu, sana gitu. Iya sana ka Incu hiji sana anu di Jakarta gitu dia. Nah sana data aya sasaha oge sana cuma aya duaan eta putra jeung putri ujian si teteh sana gitu. Di iya aya hiji deui sana. Nah di situ Abah tuh paling peka banget, ada yang ngeberes. Di situ tuh nggak tahu malam apa, aku lupa. Abah lagi habis tahlilan atau apa gitu, tapi nggak keluar di rumah kayak ngaji gitu biasa. Abah dengar suara aku, "Mbak, itu bukan Iwi," katanya. Pas semuanya situ udah masuk ke kamar ya masing-masing, Abah panggil sama gitu, "Neng." Keadaan udah nyala lampu? Belum nyala dan nggak tahu itu udah ajan bisa atau belum, nggak tahu. Pokoknya Abah manggil tuh sosok itu, "Neng, tadi kedap." Nyamperin, tapi anehnya itu masih pakai mukena. Abah nggak nanya kenapa belum ganti baju gitu, enggak. Seakan-akan dia tuh udah tahu. Abah masih megang Al-Qur'annya. Dia nanya, "Habis dari mana?" "Habis main." Nah, jadi dia jawab dengan benar-benar kalimat dengan intinya gitu. "Habis main dari mana?" "Dari kebun teh." Nah, kan itu lainnya tadi ke kebun stroberi. Sosok itu natap Abah. Udah beda nih. Abah tahu. Saha anjeun itu. Ditanya dong. Saha anjeun gitu. Mana Incu? Kasar Abah, bilangnya kasar, mana Incu aing kan. Aya seperti. Aya. Di situ sosok itu udah nyerupain wujud aslinya. Pakai baju SMA, pakai kerudung, tapi dengan keadaan acak-acakan. Terus emang ada luka sayatan, dan luka sayatan itu pas nyerupain Iwi nggak berdarah, pas dia ngewujudin dia berdarah. Itu luka sayatannya. Emang mukanya kayak mirip Iwi katanya. Dan ditanya tuh, "Kemana ini?" "Ayah, di gigireun."
emang di situ Iwi lagi ada di sampingnya, tapi abah nggak liatin, abah nggak ngeliat Iwi. Terus habis gitu abah ngobrol sama sosok itu, badai naon, bahasa Indonesianya, cucu kamu tuh tahu saya, cuman cucu kamu nggak bisa melihat saya karena saya baru meninggal beberapa hari yang lalu. Jadi saya belum bisa apa ya, maksudnya jin kodenya mungkin belum bisa membuat gitu. Terus kenapa nyerupain anak cucu saya? Karena cucu Anda bisa melihat saya, dia bilang gitu. Tapi keadaan ini gak bisa melihat dia gitu. Habis gitu abah panggil semua keluarga, dan sosok itu lagi dikalungin kayak tas, bukan tasbih, kalung, cuman ada satu permata gitu, kalungin pakai dulu. Habis itu dia benar-benar menyerupai wujudnya, dan semua keluarga yang ngumpul semua nyaksiin. Cuman aku kurang tahu mereka pada lihat apa-apanya. Dia cerita dia dibunuh sama satu laki, tapi dia diperkosa oleh 3 laki-laki di bawah pohon itu. Dan di situ abah nggak keterusan nanya dia, abah mikirnya kemana nih cucu gua gitu. Di situ sosok itu bilang pergi aja ke kamarnya. Dan anehnya di situ Wiwi lagi berbaring. Tiba-tiba Wiwi sadar, kok aku udah tidur? Bukannya tadi aku ngobrol sama Abah. Apa nih ngobrol sama Abah? Dia bilang gitu. Pas kalian pulang, Abah udah nggak ngeliat Neng. Masa sih? Aku tanya dong ke abang aku sama kakak sepupu aku, sama cewek. Kakak, tadi bareng Iwi kan pulangnya? Enggak, orang kamu duluan aja sana. Abang panggil kamu gak nengok sana. Nih sampai handphone kamu aja kamu lempar. Ah, masa iya? Iya, kamu bilang kamu capek, kamu mau tidur. Dan tumben banget kamu ngesen banget sih. Emang iya kak? Iya sana. Berarti itu udah kejawab dong pertanyaan kakak yang. Oh, berarti pas dari kebun itu aku langsung tidur. Udah nggak sadar tuh. Udah nggak sadar. Udah nggak sadar sebenarnya ya. Jalan pulang ke rumah, tapi sadarnya, maksudnya Iwi itu taunya masih main sama mereka, iya, dan pulang bareng. Iya. Wow. Masih ngobrol sama mereka, dan abah itu jawab dong. Abah ngobrol sama Iwi gitu. Di situ udah Iwi bangun. Nah, yang melihat itu, yang melihat sosok itu cuma Iwi sama Abah. Serem banget, enggak serem banget sih, cuman kayak anak SMA. Orang sana kan cantik-cantik ya, anak SMA kayak baik banget gitu, mukanya tuh kayak ayu banget. Tapi ya namanya dia udah jadi makhluk halus ya, pasti kebalikannya dari punya dong. Iwi tanya dong, siapa kamu? Dia ngejawab, namanya adalah Gendis. Kenapa setiap yang diceritain menyangkut sama dia dari tadi udah nyenggol ke dia tuh langsung ser ya? Wow, terasa banget. Oke. Ya namanya Gendis dan biasa disebut, sebenarnya enggak Gendis, namanya itu panjang tapi nama-nama Sunda gitu loh. Aku ingat cuma Gendis dan dia disebutnya Endis. Dia adalah gadis ayu, desa seberang dari desanya Ama Abah. Dia tuh kalau ditanya, aku ke distract banget pas itu, masuk banget ke dunianya dia. Dia tuh kalau abis pulang sekolah jalan kaki ditanya, Endis muli, muhun, gitu. Ayu banget orangnya. Dan dia tuh baru ngerasain kayak ya
pacaran gitu ya satu cowok, dan cowok itu benar-benar kayak bad boy-nya sekolahan itu. Dia tuh kayak menangin cowok itu tuh kayak benar-benar kayaknya gue bisa apa ya terkenal gitu, tapi nyatanya enggak, cowok itu jahat. Dia dibawa ke perkebunan itu dan dia begitu diperkosa sama dua temannya dan satu pelaku itu, dan dia dibunuh bukan sama cowoknya tapi sama temennya, sama temen cowoknya ini. Dan setelah itu kakak sepupu aku yang dari Jakarta, dia juga dulunya kan tinggal di sana. Dia bilang, Endis yang mana ya? Perasaan kakak punya temen yang namanya Anggel Endis. Ternyata dia temen ngajinya kakak sepupu aku dulunya, kecilnya. Yang mana sih mbak? Dia bilang ke abah. Kakak sepupu aku tuh nanya, yang mana orangnya? Emang ada sosoknya di sini yang benar kayak gitu? Diam aja, abah. Aku tanya tuh si Endis itu mau ngapain gitu. Dia minta tolong karena dia tuh kayak punya, Masya Allah banget ya, dia tuh kayak punya tabungan uang gitu buat adenya disunat. Karena adenya itu disunat mau naik apa ya, kayak udah gitu loh. Dan dia orang yang sederhana lah gitu. Dia kalau tetangganya ada yang nanggap naik odong-odong gitu, dia suka nangis adanya. Jadi dia nggak tega, jadi dia nabung. Dia nggak cuma ngasih tahu itu, dia cuma ngasih tahu tabungannya itu ada di situ. Ama sama abah itu langsung enggak abah, ama sama abang itu naik motor langsung menjemput orang tuanya. Dan Masya Allah, tabarakallah, atas izin Allah juga ya, dia nyerupain Dewi lagi, memperlihatkan ke orang tuanya. Orang tuanya lihat, tetapi dengan sosok Iwi. Padahal Iwi ada di situ. Itu Iwi dilihat sama semuanya. Jadi Iwi itu ada dua. Yang satu ada bekas sayatan, yang satu enggak. Itu semua orang di rumah tuh Tahu. lihat semua. Tahu. Lihat Iwi ada dua. Lihat. Dan habis itu tuh kayak ya drama banget sih pas itu. Pokoknya pengalaman yang benar-benar wah banget gitu. Sampai benar-benar oh ternyata bener ya, mereka tuh bisa nyerupain apa aja gitu. Aku baru banget ketemu sama makhluk yang sesempurna itu gitu, maksudnya sekelas setan tapi bisa nyerupain orang yang masih hidup gitu. Dan habis itu mereka dan ibu bapaknya tuh masih bisa meluk dia dan bilang ibunya bahasa Indonesianya gini, udah gak apa-apa nak, kamu kalau mau pergi aja, mama udah ikhlas, adek kamu udah ikhlas, papa kamu juga udah ikhlas, gak usah ada yang diberatin lagi katanya gitu, udah ikhlasin aja, yang ngebunuh kamu biar Allah yang membalas. Abis dari situ udah selesai, tiba-tiba lampu itu nyala jam 2 subuh. Jam 2 subuh? Abis abis mama papanya di situ masih ada lagi ngobrol sama abah sama mama. Jam 2 itu baru nyala. Dan sosok aku dan sosok di situ udah gak ada. Udah pergi. Udah gak ada di tempat itu. Berarti cukup lama ya itu obrolan si sosok yang menyerupai Iwi ini cukup lama kan? Cukup lama ada di situ, cukup lama orang ngobrol, dan cukup lama orang tuanya ngobrol juga. Masya Allah. Habis dari situ aku kan rencananya semingguan di sana, tapi karena abang ada
kerjaan lagi cuma 3 hari. Di hari ketiga lagi aku udah ketemu lagi pas aku mau pulang maghrib lagi. Setelah maghrib aku ketemu sama sosok di sini dan dia udah jadi jahat. Dia udah jadi sangat jahat banget. Dan aku tuh kayak aku tuh udah gak mau, sebenarnya aku udah gak mau nginget dia lagi gitu. Iya. Aku pernah nulis cerita tentang dia di memo handphone. Siang-siang ya itu teh. Enggak sih, sore aku tulis dia. Tiba-tiba mati lampu. Dan terus hujan. Aku langsung ke distrik dong. Duh, kejadian ini nih. Aku udah nggak lanjutin cerita itu lagi. Dan aku baru cerita lagi sekarang. Dan teman-teman aku nggak ada yang tahu. Karena aku nggak seberani itu nyeritain dia. Pasti kalau aku udah di hati itu udah celetuk aja, dia ada. Ya sebenarnya ya mungkin teman-teman yang di rumah atau yang lagi nonton video ini tanpa disadari, selama kita ngobrol dan selama semenjak Iwi menyebutkan nama itu, sebenarnya banyak agak gangguan di studio. Ya. Terutama tadi dari awal dia udah mainin digital kita ya. Iya. Satu itu, kedua barusan kalau teman-teman ya bisa lihat atau apapun ya, mungkin Iwi juga ngelihat. Oh ya teman-teman, saya lupa, Iwi ini juga bisa dibilang indigo gitu, bisa lihat. Mungkin kalau misalkan bisa Iwi lihat tadi pas diceritain juga, sebenarnya kok ngeledek ya. Dan dia sekarang serem banget. Iya. Serem banget, dan anehnya kok dia bisa berubah jadi wanita besar banget yang tinggi, terus lidahnya kayak mencuri. Iya. Dan yang bikin kita agak gimana gitu di studio, sebenarnya yang saya rasain, tapi saya nggak berani lihat nih di sebelah kanan saya nih, di belakang saya banget nih, dia lagi senyum jahatnya. Dan gimana, bisa dilanjutin? Bisa. Oke. Oke, jadi terakhir itu aku ngeliat dia udah ngeliat kayak sosok yang benar-benar penuh amarah, penuh dendam, dan dia kayak udah gak kenal sama aku. Dia kayak udah lupa bahwa dia dulu pernah sejelas itu sosoknya gitu. Dia bisa nyerupain aku, dia kayaknya udah lupa banget. Dan yang aku rasain ketika aku nyeritain dia, aku manggil nama dia cuman kayak nggak tahu dia ngapain, tapi kayak dia nggak ada di sini. Dia senyum, tapi lidahnya keluar gitu loh. Iya, jadi seolah-olah kayak ini lempar dan gitu. Terus kan? rambutnya, dan anehnya dia rambutnya cakak-cakan banget, dan dia jadi wanita tinggi banget, tinggi besar. Berubah dari yang aslinya. Iya. Mungkin ada yang nanya, kok kenal gitu ya, kok masih kenal sih sama jenis yang sekarang? Dulu kan yang kamu kenal itu jenis itu suaranya seperti kamu. Kenapa aku bisa kenal sama sosok ini? Pertama, aku ngelihat ada luka sayatan di sininya tetap, dan aku ngelihat di sininya tuh ada lebam, dan aku ngelihat pas dia di rumah ama sama abah itu, dia di sininya ada lebam, dan itu karena lebam karena pukulan benda tumpul gitu loh, kayak kayu atau batu, aku nggak tahu. Dan aku tahu karena mungkin
Pas dia ngeliat aku, sosok itu yang natap mata aku kayak udah ke distract. Oh, kamu bisa. Aku shock banget di situ. Kok bisa gitu kamu berubah seperti ini? Dulu kamu wanita yang baik, yang ayu gitu. Terakhir aku ketemu kamu juga baik gitu. Walaupun kamu udah beda gitu, tapi kamu masih baik. Kenapa kamu jadi berubah sekarang? Gitu. Dia gak bisa bicara apa-apa. Dia cuma seperti itu. Dia buka lebar mulutnya dan dia ngejolirin lidah. Sampai dia tuh hobi banget, nggak tau hobi banget sih ya. Oh ya, dia tuh kayak, aku kan pendek, tiba-tiba dia gini nih, aku ngejolirin. Dan dia sekarang kayak bolak-balik terus ke sini, ke situ, ke sini. Iya emang. Jadi kalau kita ngerasa tuh, bahkan ya bisa dibilang begitulah. Kalau kalian juga bisa ngelihat atau apapun, jadi seolah-olah dia tuh mengganggu kita yang ada di studio, terus ya seolah-olah ngetawain kita satu sama lain. Ketika Iwi yang ngomong, dia ada di belakang gua, dan ketika gua yang ngomong, dia ada di sebelah Iwi. Dan itu terus menerus dengan senyumnya yang lebar dan lidahnya yang keluar kayak gitu. Dan kalau dari tadi ya, kayak anehnya temen aku juga nggak takut sama dia. Biasanya kalau ada wanita jelek gitu kayak kuntilanak atau apa, temen aku tuh nggak takut, cuman oh ini mah kuntilanak, ini kayak adek. Tapi ini cuman dia tuh kayak ngusirin. Awas sih, ngapain sih kamu kayak gitu terus. Temen aku tuh bilang kayak gitu, kayak ngehalangin banget dia buat nunjukin. Iya. Temen aku tuh selalu berusaha gitu, tapi anehnya kok dia nggak takut gitu. Dan aku baru tahu temen yang biasa ngikutin aku, tatoen, dia nggak takut. Dan dia baru ketemu sama di sini gitu sekarang di sini. Ya, terus? Ayo, aku pusing banget. Ngeblank banget sih aku sih ya. Ya, kalau kalian tahu ya guys ya, sekarang tuh dia berusaha ngacauin banget kita. Dia mencoba untuk buyarin konsentrasi kita, apalagi Iwi. Dan sempat di beberapa kata-kata Iwi atau disempet di awal cerita atau di pertengahan cerita tadi, raut Iwi itu udah beda, udah setengahnya dia. Betul. Mungkin karena dulu dia bisa berpain Iwi ya. Jadi kayak udah nggak juga sih, Iwi belum pernah sejauh ini. Terakhir mudik ke sana, Iwi belum ngerasain lagi ke dia mau apa namanya komunikasi sama Iwi. Dan emang iya benar. Abah tuh terakhir aku pulang pamit, aku pulang mudik itu habis subuh kalau nggak salah, habis subuh. Dan Abah tuh ngeliat muka aku tuh sebelah kayak nanti ada luka sayatan, nanti gak ada. Iya. Nanti ada nanti gitu terus. Abah gak berani bilang itu langsung, tapi Abah telepon, kamu nggak apa-apa, ini udah masuk tol gitu. Yakin kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa mbak, kenapa gitu? Ya udah, jangan lupa minum. Gitu. Kalau udah sampai rumah bersih gitu, terus langsung sholat ya. Oh iya, itu di situ Ibu belum mikir apa-apa. Tapi pas udah sampai rumah, Abah telepon, tadi pas kamu pulang, kamu pamit, Abah lihat muka kamu sebelah. Maksudnya gitu? Iya, sebelah kanan ada luka sayatan, nanti gak ada. Coba kamu ngaca, ada luka sayatan gak? Ini ngaca langsung, gak ada mbak.
oh ya udah kalau ada apa-apa telepon Eba aja. Ya udah sampai situ udah selesai, dan aku baru cerita lagi sekarang tentang di sini. Udah benar-benar udah pengen nikahin dia sebenarnya, karena dia tuh kayak sosok yang benar-benar ngeganggu banget. Sampai aku pernah sih kalau aku ikut penelusuran atau kemana-mana, aku nemuin sosok seperti dia, tapi aku lupa gitu, aku lupa, keinget banget bahwa dia nangis. Dan aku inget-inget kalau aku udah di motor, kalau aku udah perjalanan pulang, wah tadi bukannya Nis ya, dan udah lupa lagi, dan sekarang baru. Tapi sejauh Iwi pulang, abis pulang terakhir itu dan pulang ke rumah, alhamdulillahnya nggak ada gangguan lain. Nggak ada, cuman almarhum papa itu yang kayak abah gitu, kayak mbah, kayak kakek bilang, kamu jatuh dek? Enggak, ada nggak jatuh. Itu pipi kamu semalam ada luka sayatan, ada luka gitu. Hah, nggak ada. Iya, sekarang kok nggak ada ya? Saya bilang, apa sih gitu. Semua orang pada bilang di pipi kanan ada luka sayatan, padahal nggak ada luka sayatan. Sayatan apa? Langsung gitu. Nggak tahu ah, aneh gitu. Langsung lupa. Dan itu tuh kayak beberapa kali papa lihat pas aku makan, lihat pas aku nonton TV kayak, wah muka aku tuh seminggu setelah itu tuh suka berubah. Nanti ada luka sayatan gitu, nanti nggak ada. Jadi kalau kitanya tuh nggak, Iwinya sendiri nggak ngerasa ada gangguan, tapi malah orang lain yang lihat Iwi berubah-berubah ya? Enggak, tapi Iwi ngerasa kayak apa ya? Pernah gak sih ngerasa kayak ada serangga gitu? Iya. Kayak ada jalan serangga yang lebih besar dari semut lah, yang jalan gitu. Ngerasa cuma gitu doang. Oh, paling gitu doang. Pasti ngerasain itu, muka Iwi berubah katanya. Wow, ceritanya serem banget ya. Kembaran yang tak diinginkan sebenarnya. Ya. Iya. Dan Iwi pikir itu tuh kayak kayak temen maksudnya kayak, tahu kan kalau kita meninggal katanya jin korin kita yang memuat memori semasa hidup kita. Yang menjadi hantu itu sebenarnya bukan arwah, tapi jin korin kita yang mencoba untuk meresap memori kehidupan kita. Nah, aku kira itu dia. Iwi bilang, kan Iwi belum meninggal, kenapa dia udah hidup duluan gitu. Ya ternyata bukan, ternyata jin korinnya si almarhum itu yang berubah jadi Iwi. Beneran guys, kalau kalian ada di studio sekarang pasti ngerasain apa yang kita rasain, merindingnya, gangguannya, dan pesan Iwi lah buat teman-teman semua yang kadang pengen ngerasain atau penasaran bahkan, gimana tuh pesan Iwi? Pertama, mereka itu ada dan mereka itu ingin dihargai. Maksudnya gini, mereka tuh sebenarnya gak mau ngeganggu kalau kita sendiri yang mengganggunya. Dan sering banget nih Kak, aku ditanyain, lu kan udah biasa lihat setan, kok lu masih takut sih? Aku itu sebenarnya manusia biasa gitu. Dan aku juga punya ketakutan yang besar banget sebenarnya. Cuman ya begitu. Dan aku tuh, kalau kalian ada yang tahu ya bisa komen. Aku bingung sebenarnya Kak, ketika ada orang biasa ketemu setan, tutup mata, hilang tuh setan. Tapi Iwi itu beda. Iwi itu kalau nemu setan nih, misalkan, kok itu kayak pocong ya gitu. Iwi tutup mata, tuh pocong malah ngedekat, malah butuh pocong dan malah makin nyata. Nah, dan itu tuh Iwi harus apa gitu. Sampai sekarang Iwi gak tahu itu harus gimana. Oke. Jadi intinya buat teman-teman yang nggak bisa lihat tapi maksain pengen lihat, apa tuh? Boleh kita ngopi bareng. Gimana? Kita ajak ngopi bareng. Kita aja kadang-kadang malah bahkan takut sendiri ya, malas ya. Dengan rupanya yang beraneka ragam dan
cerita Iwi udah sampai situ. Ya. Oke, ceritanya udah sekian aja. Terima kasih juga buat Iwi udah mau ceritain ceritanya. Buat kalian yang mau cerita bisa email ke rph-kesaksian@gmail.com. Dan sekian dari gua Andri dan Bibi ya. terima kasih. Sampai berjumpa di kesaksian yang lain.